Shalom buat Bapak dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya memulai khotbah saya atau memaparkan khotbah saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Esther Gratia Siregar dengan NIM 19010139. Saya sendiri grup F semester 5. Baiklah, saya di sini akan memaparkan khotbah yang tertulis pada Roma 5 ayat 12. Terima kasih. Sebelum saya memulai untuk memaparkan dari khotbah saya, izinkan saya akan memimpin doa kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Bapa. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami Bapa, sehingga kami bisa Tuhan Yesus berdiri di sini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini, memberikan hikmat ya Tuhan, agar apa yang hamba-Mu ini paparkan dari setiap firman-Mu Tuhan menjadi berkat ya Tuhan bagi yang mendengarkannya. Terima kasih Yesus, amin. Baiklah, saudara-saudara sekalian, serta Bapak kami selaku Bapak dosen, saya di sini akan memaparkan yaitu khotbah saya yang tertulis pada Roma 5 ayat 12, di mana saya mengambil tema dosa satu orang berarti kematian saya. Baik, saya akan membacakannya pada Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebelum saya memasuki inti atau isi dari setiap materi saya ini, yaitu khotbah saya, sebelumnya saya akan memberitahukan mengapa tujuan saya untuk memaparkan khotbah tersebut. Khotbah ini saya paparkan dikarenakan manusia harus sadar bahwa adanya kasih Tuhan atau kasih karunia dan anugerah kebenaran Allah dalam Yesus Kristus yang berkuasa atas dosa dan maut pada manusia yang berdosa. Nah, adapun latar belakang penulisan ini karena banyak pengajar atau khotbah Kristen yang menghadapi kebimbangan akan besarnya kasih karunia anugerah kebenaran Allah itu. Maka Alkitab menuliskan bahwa dosa itu begitu berkuasa telah menjangkiti seluruh manusia. Itulah yang Alkitab tuliskan seolah seperti itu, tanpa ada yang dapat menghentikannya. Nah saudara, pengajaran dan pengkhotbah Kristen percaya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus mengatasi dosa. Namun dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menyatakan bahwa akibat dosa satu orang, seluruh manusia telah terjangkit atau tertular atau terinfeksi. Seperti halnya virus, kita tahu saudara bahwa virus yang terinfeksi pasti lebih menyakitkan. Nah, beginilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yang dimana dosa itu seperti virus padanya. Lalu, di sini saya akan memaparkan bagaimana saudara kita mengatasi ini semua, mengatasi dosa ini dan memahami bentuk dari dosa ini. Baiklah, maka dalam nats ini para rasul menekankan satu ucapan yang tersulit menurut Rasul Paulus. Yang kedua bentuk dosa, dan yang terakhir adalah keadilan. Tetapi sebelum saya memasuki yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan, yaitu ucapan yang tersulit menurut Paulus, saya akan memasuki yang dimana analisis kitab Roma ini. Yang dimana kitab Roma adalah kitab doktrinal, tulisan Rasul Paulus yang paling logis dan sistematis. Pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus di kitab Roma telah mempengaruhi kehidupan gereja di segala zaman. Memahami kitab Roma adalah memahami kekristenan. Maka beberapa orang menganggap surat Roma sebagai suatu ringkasan komprehensif dari seluruh teologi Paulus. Tetapi itu asumsi yang kurang tepat dan berfaedah. Memang Paulus adalah dalam keadaan jiwa yang reflektif ketika ia menulis surat Roma ketimbang sewaktu menulis surat Galatia atau surat-surat Korintus. Jadi, dalam khotbah saya ini, yaitu tentang dosa satu orang berarti kematian saya, pada Roma 5 ayat 12. Saya akan membacakan ulang ayat nats ini, yaitu Roma 5 ayat 12, saudara. Kita perhatikan bersama-sama. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara terkasih, kita pasti tahu tentang Adam dan Hawa. Dan kita pasti tahu juga pada mulanya Allah menciptakannya semua amat baik. Tetapi kita juga tahu pada kejadian 1 ini sampai 2 saudara, di mana Adam dan Hawa berbuat dosa. Apa kesalahannya? Apa dosanya? Kita juga tahu bahwa Adam dan Hawa memakan buah larangan dari Tuhan. Nah, sehingga dari kejadian ini saudara, banyak manusia yang berpikir bahwa mengapa dosa dari manusia pertama harus menjadi kejatuhan seluruh umat manusia. Yang kedua, mengapa semua manusia sesudahnya harus berada di bawah hukuman Allah karena dosa pertama, yang tidak seorang pun kita bertanggung jawab atas hal tersebut. Nah saudara, ada juga perkataan, adilkah Allah dalam bagian ini? Untuk menjawab pertanyaan pertama saudara, mengapa dosa dari manusia pertama harus menjadi kejatuhan seluruh umat manusia? Kita tahu bahwa memang Hawa dan Adam saudara itu melakukan dosa. Tetapi bukan di sini adalah dimaksudkan adalah konteks di mana karena mereka seluruh manusia berdosa, bukan saudara. Lalu mengapa semua manusia sesudahnya harus berada di bawah hukuman Allah karena dosa? Yang tidak seorang pun dari kita bertanggung jawab atas hal tersebut. Kita menganggap saudara bahwa Adam dan Hawa melakukan dosa, kita tidak perlu ikut campur. Adam dan Hawa melakukan dosa, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Seringkali seperti itu kita menganggap saudara. Sehingga ada pertanyaan, adilkah Allah dalam bagian ini? Yang dimana ini adalah pertanyaan bagi manusia-manusia yang tidak percaya akan Tuhan. Manusia-manusia yang sangat egois saudara. Sehingga saya memunculkan yaitu kita harus mengerti konsep corporate solidarity, yang dimana ini adalah tindakan oleh terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam suatu komunitas diperhitungkan sebagai tindakan oleh terhadap semua orang dalam komunitas tersebut. Saya bisa mengambil contoh saudara, yang dimana dosa satu orang mendatangkan murka bagi suatu bangsa. Saya mengambil contoh saudara dari Alkitab yang terdapat pada Yosua 7 ayat 1, yaitu tentang berbicara dengan Akan. Saya akan membacakan buat saudara. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Kami bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kita bisa melihat saudara bahwa dikarenakan Akan, semua yang di Israel itu saudara jadi kena. Tuhan murka sama seluruhnya. Itulah dikatakan dosa satu orang mendatangkan murka bagi semua bangsa. Tetapi saudara, yang lebih indah dari semuanya adalah ketaatan. Saat kita melakukan dosa, pasti ada seseorang yang akan melakukan ketaatan. Saat akan melakukan dosa sehingga membuat Allah murka kepada Israel, tetapi ada seseorang yang memberikan ketaatan, dan ketaatan itu saudara membuat seluruh berkat di antara sekelilingnya. Kita bisa lihat saudara, saya mengambil tokoh Alkitab dari Yusuf, yaitu Jafna Panea saudara, bukan Yusuf suami dari Maria. Yaitu ketaatan satu orang mendatangkan berkat bagi seisi rumah. Kita tahu saudara, Yusuf sangat taat sekali. Meskipun dia dibuang oleh ke-11 saudaranya, dan meskipun dia diberi cobaan, begitu banyak cobaan yang Yusuf alami, istri Potifar yang selalu membuat rayuan kepada Yusuf, tapi tetap Yusuf taat. Meskipun dia juga di penjara saudara, dia tetap taat. Nah, karena ketaatannya saudara, satu orang mendatangkan berkat bagi seisi rumah itu. Kita bisa lihat dari Kejadian 39 ayat 5.
Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kita tahu saudara, bahwa Mesir saat itu mengalami sesuatu yang mukjizat saudara, di mana yang di tempat lain saudara kelaparan, haus, tapi gara-gara Yusuf saudara taat kepada Tuhan, justru Mesir ini sangat dilimpahkan makanan, dilimpahkan air, dan segala tanaman Tuhan berkati saudara. Sehingga apa yang terjadi saudara? Saudara-saudara dari Yusuf pun datang untuk menjumpai Yusuf saudara, dan ternyata Yusuf tetap baik kepada saudara-saudaranya. Dari saat ini kita bisa lihat saudara, kebaikan Yusuf ini membuktikan ketaatannya kepada Tuhan, karena Yusuf bisa memaafkan saudara. Selanjutnya saudara, saya mengambil dari contoh keseharian. Kita tahu saudara, jika kita melakukan kesalahan, apalagi nih saudara buat yang kakak yang paling besar, ini sering terjadi buat kita, yang dimana adik yang bermasalah, kakak yang dimarahin. Adik yang melakukan perbuatan yang tidak baik, kakak yang dimarahin. Itu sering terjadi saudara. Saya juga bertanya, apakah itu juga terjadi pada saudara sebagai kakak tertua? Saya juga seorang kakak tertua, dan saya bisa mengatakan itu karena saya mengalaminya saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, tetapi contoh sehari-harinya apa saudara? Yang paling umum yaitu pemain sepak bola. Biasanya kan saudara, kalau kita melakukan pemain sepak bola, ketika Indonesia menang, maka yang dikatakan Indonesia menang, tidak mengatakan apa nama timnya. Semisal saudara, nama timnya adalah tim Garuda, tapi tidak dikatakan tim Garuda menang, tapi yang dikatakan Indonesia menang. Begitu saudara. Nah, di sini Adam adalah referensi semua manusia saudara. Yang pertama, saya akan mengatakan kepada saudara sekalian, kita tidak bisa berkata seandainya saya di posisi Adam, saya pasti tidak memakan buah itu. Kita tidak bisa mengatakan itu seperti itu saudara. Kita tidak bisa mengatakan seandainya saya jadi Hawa, saya akan menolak itu ular, ataupun saya akan meremukkan itu ular. Dan yang kedua, orang yang mengkritik presiden belum tentu bisa memimpin lebih baik, mungkin lebih buruk. Ini sering terjadi saudara pada manusia yang lebih sering mengkritik orang. Next saudara, saya lanjutkan kembali. Yang pertama, adanya kesulitan menerima konsep property solidarity ini saudara, yang dimana satu, pemikiran modern yang sangat menekankan individualisme. Yang kedua, situasi seseorang tidak terlepas dari situasi komunitasnya. Kita bisa mengambil contoh saudara dari Yeremia 29 ayat 27. Kita bersama-sama saudara memperhatikannya. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7, beginilah saudara firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Indah saudara. Ayat ini sungguh indah saudara. Di sini dia mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu mensejahterakan kota kita, walaupun kita tidak di kota tempat kita tinggal atau kampung kita. Maka saudara harus selalu mengingat Tuhan, dan saudara jangan melakukan hal yang tidak Tuhan suka, karena kesejahteraan saudara adalah kesejahteraan tempat itu juga, kota itu juga saudara. Yang ketiga, hanya berhenti pada ayat Roma 5 ayat 12. Tidak melihat seluruhnya. Maksudnya ini apa saudara?
kasih karunia Allah itu lebih besar, saudara. Ya, kasih karunia Allah itu, saudara, lebih besar. Saya akan membacakan nats dari Roma 5 ayat 15-16. Dan ini merupakan yang terakhir, saudara. Yaitu tentang keadilan. Yang dimana, saudara, isinya seperti ini. Roma 5 ayat 15-16. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menantinya, kamu adalah hamba untuk menataatinya. Kamu adalah hamba baru orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi, saudara, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah, saudara. Sungguh indah. Sungguh begitu indah, saudara, kasih karunia Allah, dan lebih besar dari segalanya. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tapi anugerah karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi, saudara, kita tuh sebenarnya sudah dibenarkan karena Tuhan Yesus datang. Karena dari ayat Roma 5 ayat 12 ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa adanya hubungan tali kasih antara kita dengan Allah. Walaupun Rasul Paulus mengatakan latar belakang Roma ini adalah masing-masing orang meneruskan pemberontakan dan kehendak pribadi dari Adam dalam kehidupannya. Nah, saudara, dalam pengertian inilah kita masing-masing menjadi bagian dari sejarah yang menentukannya itu, yang berada di bawah tenda kematian. Masing-masing individu ikut mengambil bagian dalam kemanusiaan Adam dan bertanggung jawab atas partisipasinya itu. Tapi saudara harus tahu bahwa kematian itu pasti akan terjadi. Bahwa kematian itu pasti akan ada pada setiap manusia. Maka, mari kita melakukan segala hal yang baik, saudara. Saya, saudara juga yang terkasih dalam Tuhan. Kita sama-sama, saudara, melakukan hal terbaik agar kita selama hidup kita melakukan hal yang baik, saudara, karena Tuhan masih menyelamatkan kita. Kita datang kepada Tuhan, saudara, untuk meminta pengampunan. Karena Paulus menegaskan dalam kedua bagian dari pengajaran Ibrani tentang asal usul dan hakikat dosa, kita berdiri dalam solidaritas yang misterius dengan Adam dan Hawa dalam dosa, dan kita juga bertanya atas secara individu. Dalam pengertian tertentu, saudara, kita terikat. Dalam pengertian lain, kita mutlak bebas. Tetapi karena kita berada dalam kedua posisi tersebut, maka kedua-duanya bukan merupakan kata final. Pemahaman Paulus tentang dosa sebagai realitas hubungan yang dinamis secara langsung mengarah kepada apa kata finalnya, saudara, yaitu bahwa realitas yang bertentangan mengenai keterkaitan dan kebebasan kita dari dosa diatasi dalam hubungan yang baru, yaitu dengan Yesus Kristus. Inilah merupakan, saudara, final dari semuanya. Hubungan kita ada dengan Yesus Kristus. Hubungan baru, ya saudara. Sehingga hubungan baru ini, saudara, mengkaitkan kita, membuat kita adanya tali kasih antara kita dengan manusia, kita dengan Allah melalui Yesus Kristus, saudara. Karena kita diperdamaikan dengan Allah, dan dalam Kristus kita menjadi anggota manusia yang baru karena Yesus Tuhan. Dan Yesus datang kepada kita melalui pengorbanan salibnya, saudara. Kita dan Allah bersatu. Karena salibnya, saudara, kita dan Allah sangat dekat. Maka kesimpulannya, satu, keadilan Allah dalam bagian ini bisa kita mengerti
ketika kita memahami konsep corporate solidarity. Yang kedua, kasih karunia Allah itu lebih besar daripada seluruh pelanggaran manusia, saudara. Maka sebelum terlambat, saudara, tiada ada kata terlambat buat Tuhan. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Kita memohon ampunan saudara atas setiap dosa-dosa yang kita buat, saudara. Jangan biarkan dosa itu akan membunuhmu. Jangan biarkan dosa itu akan menjadi kematian buatmu. Tapi biarkanlah dirimu mengakui dosamu kepada Tuhan, mengakui dosa kita kepada Tuhan. Biarkan kita menjadi dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menerima setiap hambanya, saudara, yang ingin kepada Tuhan, yang ingin dekat kepada Tuhan, yang ingin memohon ampun kepada Tuhan. Karena dosa satu orang bukan berarti kematian saya. Karena dosa kita bukan berarti kita adalah akhir dari semuanya. Tapi akhir dari segalanya, saudara, adanya hubungan kasih antara kita dengan manusia. Adanya Allah dengan manusia, dan kita sangat dekat dengan Allah. Allah tahu, saudara, apa yang kita perlu. Allah tahu, saudara, apa yang kita inginkan. Maka sekarang, saudara, kita harus datang kepada Allah dan memohonkan ampunan dari Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami sudah selesai melaksanakan, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami Tuhan, serta terang bagi jalan-jalan kami Bapa. Tuhan Yesus, ajar kami ya Tuhan, agar kami bisa ya Tuhan Yesus melakukan hal yang baik ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus yang baik, kami tidak bergumul dalam dosa selalu ya Tuhan. Lepaskan kami Tuhan dari segala dosa ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, memohon ampunan-Mu. Ajarlah kami Tuhan Yesus selalu. Terima kasih Yesus, inilah anak-Mu Tuhan, inilah hamba-Mu Tuhan, bermohon kepadamu. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak serta saudara-saudara terkasih dalam Tuhan sudah mendengarkan firman dari saya, yaitu tentang dosa satu orang berarti kematian saya, dari ayat Alkitab Roma 5 ayat 12. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya Esther Gratia Siregar, mohon pamit. Terima kasih Pak. Shalom.